Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah untuk memulai pelajaran pada kali ini. Hayya nabda dirasatan al-yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pelajaran untuk kali ini yaitu al-qaidah, sama dengan sebelumnya, namun sekarang materinya berbeda, yakni Al-Qaidah 2. Masih pada bab 4. Al-Qaidah 2 membahas tentang af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Nanti kita perjelas atau kita jelaskan pada beberapa slide berikutnya. Lahid al-amthilah ma'al mu'allim. Perhatikanlah contoh-contoh bersama pengajar. Mari kita baca contoh-contohnya dulu dan kita perhatikan. Ar-Razi wa Ibnu Sina yashtahirani fi ilmi tibbi. Yashtahirani di sini dikasih warna merah. Tandanya ada perhatian khusus terhadap yashtahirani. Kita lanjutkan dulu. Ad-Daulah al-Umayyah wal Abbasiyah takunani ba'da asrir Rasul. Takunani ba'da asrir Rasul. Takunani juga diwarnai merah. Tandanya menjadi titik fokus pada contoh kedua ini. Kita lanjut. Al-muslimuna yuhaqqiquna al-adla was-salama. Yuhaqqiquna sama juga diwarnai merah. Kita lanjut. Al-khulafa'ur rasyidun yudawimuna 'alal adli. Yudawimuna 'alal adli. Yudawimuna juga diwarnai merah. Artinya sama dengan kalimah-kalimah sebelumnya yang diwarnai merah. Ya Aisyah, hal taqra'ina kitab al-hadaratil islamiyah? Di sini taqra'ina juga diwarnai merah. Artinya apa? Kita lanjutkan slide selanjutnya. Lahid al-jadwal al-ati. Af'alul khamsah. Lah, kita mulai membahas tentang af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah adalah kullu fi'lin mudhari'in yattasilu bi alifil itsnaini aw wawil jama'ah aw ya'il mukhatabah. Jadi af'al khamsah adalah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah atau alif yang menunjukkan arti dua, atau waw jama'ah atau waw yang menunjukkan jamak, atau ya mu'annas mukhatabah atau ya yang menunjukkan arti perempuan. Kita lanjut. Nah, dan wazan-wazannya adalah berikut ini. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Jadi ada 5 wazan dari af'alul khamsah. Kita pelan-pelan memahaminya. Ya, yaf'alani bersambung dengan alif tasniyah. Taf'alani juga bersambung dengan alif tasniyah. Yaf'aluna bersambung dengan wawu jamak. Begitu juga dengan taf'aluna. Lah, untuk yang taf'alina bersambung dengan ya mu'annas mukhatabah. Yaf'alani contohnya yashmulani, yuhaqqiqani, yusahimani, taf'alani, tashmulani. Yaf'aluna, yashmuluna, taf'aluna, tashmuluna, taf'alina, tashmulina. Nah, itu contoh-contoh dari wazan-wazan af'alul khamsah. Kita lanjutkan. Nah, i'rabuha. Lah, i'rab af'alul khamsah itu ada atau menempati 3 i'rab. Pertama marfu', kedua mansub atau nasab, dan ketiga majzum atau jazm. Karena kalimah fi'il itu hanya bisa menempati pada 3
i'rab ini, jadi rofa, nasab, dan jazm. Adapun tandanya untuk yang af'al khamsah pada i'rab rofa adalah subhutun nun, jadi tetapnya nun. Nunnya ketika berposisi sebagai atau menyandang i'rab rofa, nunnya ditetapkan atau tidak dibuang. Jadi membacanya ya sama seperti kalimat aslinya. Contoh al-muslimuna, yang syuruna al-adla wassalama. Sama kan, yang syuruna al-adla wassalama. Antum tadrusuna al-hadarata al-islamiyata. Jadi nunnya ditetapkan atau juga ditulis. Maksudnya ditetapkan di sini tidak ada pembuangan atau penggantian terhadap nun. Selanjutnya mansub wa majzum bi hadfun nun. Jadi ketika tingkah nasab atau dalam keadaan nasab dan jazm, nunnya dibuang. Contoh, yuridu al-muslimuna ayyuhaqqiqu al-adla. Nunnya di sini ada nun sebenarnya, berhubung di sini jatuh setelah an, jadi yuhaqqiquna, nunnya dibuang. Jadi ayyuhaqqiqu. Begitu juga dengan contoh selanjutnya, la budda antadrusu. Aslinya antadrusuna. Berhubung di sini jatuh setelah an, maka nunnya dibuang, diganti dengan alif. Ayyuhaqqiqu la budda an tadrusu al-hadara al-islamiyah. Untuk yang majzum juga sama. An-nasu fi asri qabla al-islami lam yuhaqqiqu al-adla wassalama. Lam yuhaqqiqu. Nunnya dibuang, diganti dengan alif, sama seperti mansubnya tadi. Contoh terakhir, antum lam taqra'u al-madata 'anil hadara al-islamiyah. Nunnya juga dibuang. Selanjutnya, imla'il faraghat bil af'alil khamsah al-munasibah. Lengkapilah kalimat-kalimat yang rumpang di bawah ini dengan af'alul khamsah yang sesuai. Pertama, Abu Bakrin wa Umar yuhaqqiqu. Di sini yuhaqqiquna atau yuhaqqiqu. Yuhaqqiquna atau yuhaqqiqu, kan bentuknya tadi bisa yuhaqqiquna, bisa yuhaqqiqoni, bisa tuhaqqiqina, tergantung dari fa'il atau subjeknya. Berhubung di sini Abu Bakar dan Umar, jadi yang benar adalah yuhaqqiqoni. Jadi ada alifnya. Nunnya ditetapkan karena ini rofa. Selanjutnya, ya Fatimah, hal titik kutubal hadara al-islamiyah. Nah, ini kan Fatimah. Ya Fatimah. Kemudian di sini ada yaqra'u, dimasukkan ke sini. Berarti hal taqra'ina kutubal hadara al-islamiyah. Nunnya ditetapkan karena dibaca rofa. Selanjutnya, al-muslimuna yuriduna ay yuzilu adzulma bainahum. Yuzilu, cara membacanya seperti apa? Ketika pada contoh yang ketiga ini, al-muslimuna yuriduna ay yuzilu, ada wawunya, ada alifnya, sama seperti contoh ketika mansub tadi. Di sini kan juga ada annya, an amil nawasib, makanya yuzilu cara menulisnya jadi ayyuzilu gitu. Selanjutnya,
An-nasu qoblal islami lam yang syuru as-salama bainahum. Yang syuru, jadi ada wawu, ada alifnya tanpa ada nun. Karena nunnya dibuang, maka menulisnya cukup wawu dan alif. Kenapa dibuang? Karena ini termasuk di i'robi jazm, di i'robi jazm karena jatuh setelah lam amil jawazim. Selanjutnya, ya Zainab anti lam tadrisina al-madata anil hadara al-islamiyah. Kenapa tadrisina? Karena anti. Di sini anti lam tadrisina. Lam tadrisi. Jadi lam tadrisi. Nunnya dibuang. Kita lanjut. Lahid anasirin nas al-wasfi al-atiyah. Perhatikanlah unsur-unsur teks berikut. An-nas al-wasfi. Pertama, al-wasfu al-am, deskripsi umum. Jadi ini tuh menjelaskan tentang deskripsi sebuah teks. Teks itu berisi tentang apa? Nah, pertama ada al-wasfu al-am, deskripsi umum. Biasanya sebagai prolog atau awal-awal sebuah teks. Itu deskripsi umum, al-wasfu al-am. Setelah itu, setelah al-wasfu al-am, ada apa? Kita lihat. Al-wasfu al-khas, deskripsi khusus. Jadi setelah al-wasfu al-am, deskripsi umum, dipersempit lagi menjadi al-wasfu al-khas atau diperinci lagi menjadi al-wasfu al-khas. Selanjutnya, ya, apa saja isi dari al-wasfu al-am? Isinya adalah at-ta'rif atau definisi, kemudian at-tashkhis, identifikasi, dan yang terakhir tasnif, klasifikasi. Jadi kayak pembagian-pembagian umum itu ada pada deskripsi umum. Ta'rif, tashkhis, dan tasnif. Definisi, identifikasi, dan klasifikasi. Gimana itu? Kita lihat contohnya nanti setelah ini. Kemudian al-wasfu al-khas, isinya apa saja? Isinya al-wasfu al-khas minat tasnif, deskripsi khusus dari klasifikasi. Jadi setelah dijelaskan definisi, identifikasi, kemudian klasifikasi, nah pada al-wasfu al-khas itu menjelaskan tentang klasifikasi. Setelah dibagi pada deskripsi umum, kemudian dijelaskan lagi di al-wasfu al-khas, deskripsi khusus. Al-wasfu al-khas membahas tentang deskripsi khusus dari klasifikasi yang telah dijelaskan di deskripsi umum. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Nah, lahid al-mithal at-tali. Perhatikanlah contoh ini. Ini bacaannya ada pada pelajaran sebelumnya, yakni al-wasfu al-am. Nah, ini adalah deskripsi umum. Qad manahal islamu lil alami qa'ida rasyikhatan wa mabadi'a samiyatan wa qiyaman syamilatan tuaddi naf'aha lil hayatil bashariyah wa hadhihi hiya hadaratuha al-islamiyah allati tashtamilu ala jami'i atrafil hayah wa tanbathiq min majalatin mutanawwi'atin wa minha al-majal ad-dini wal majal iqtisadi wal majal ijtima'i dan sampai wal mamalik. Nah, ini masih berupa pendeskripsian atau identifikasi atau juga pengklasifikasian. Jadi paragraf ini al-wasfu al-am ini sifatnya masih umum dari inti dari sebuah tulisan.
karena menjelaskan di sini kan menjelaskan tentang hadharah Islam. Jadi pada awal-awal teks ini itu bagaimana Islam, bagaimana peradaban Islam, mula-mulanya, pengaruhnya, dan setelah itu baru rinciannya pada al-wasfu al-khas. Kita lanjut. Al-wasfu al-khas. Nah, kebetulan al-wasfu al-khas pada teks yang kita gunakan adalah semua paragraf yang ada di bawahnya. Wa fi asr Rasul bada'at al-hadharah al-islamiyah bintisyaril islami wa ta'wati ilaihi. Nah, ini kan menjelaskan tentang masa dari peradaban Islam pas masa Rasul. Di awal tadi sedikit disinggung tentang masa peradaban Islam di masa Rasul. Dan kemudian ini diperinci lagi pas ketika masa Rasul itu seperti apa. Nah, itu termasuk al-wasfu al-khas. Kemudian di bawahnya lagi wa fi asrul khulafair rasyidin, kemudian dijelaskan tentang ketika masa peradaban Islam di khulafair rasyidin. Kemudian selanjutnya summa ja'a ba'dahu asrul duwali wal mamali. Kemudian dijelaskan setelahnya yaitu masa daulah dan kerajaan-kerajaan setelah masa khulafaur rasyidin. Nah, itu yang dimaksud dengan al-wasfu al-khas. Jadi lebih memperinci dari al-wasfu al-am atau yang wasfu sebelumnya tadi. Itu tugas dari atau isi dari al-wasfu al-khas. Ya, sekian untuk pelajaran hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni hitmamikum, atrubul afwa minkum ala akhta'i kalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.